Haleluya, saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita berrelasi, berinteraksi antar sesama kita, ya, antar sesama orang Kristen, antar sesama manusia. Di dalam 2 Korintus pasal 1-12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Begini saudara, di gereja yang mula-mula dulu, pada waktu kekristenan ini mulai muncul, mulai timbul, mereka belum punya banyak pedoman untuk hidup sehari-hari. Dan di dalam gereja pun terjadi ketegangan-ketegangan yang serupa dengan yang terjadi di luar gereja. Di gereja Korintus pun terjadi banyak ketegangan, melampaui gereja-gereja lain, ya. Banyak sekali ketegangan antar anggota jemaat, mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka hidup semaunya sendiri, dan Rasul Paulus banyak menegur, menasihati jemaat di Korintus ini dalam surat 1 Korintus. Tapi kemudian ada akibatnya, jemaat di Korintus ini yang tidak bisa menerima nasihat dari Rasul Paulus, mereka malah kemudian menaruh syakwa sangka terhadap Rasul Paulus, dan mereka kemudian punya hubungan yang tegang juga dengan Rasul Paulus. Mereka menuduh Rasul Paulus begini, Rasul Paulus begitu, dan sebagainya. Kedengarannya mirip gereja sekarang, ya. Banyak gereja juga berada dalam ketegangan yang hampir sama, ya. Dan banyak gereja juga jemaatnya menuduh pendetanya begini dan begitu, ya. Tapi bukan di tempat saya, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah ketegangan yang terjadi itulah Rasul Paulus kemudian berkata kepada jemaat, kalau saya punya pedoman yang berasal dari Allah untuk mengatur hubungan kami dengan sesama manusia di dunia ini, untuk hubungan kami dengan kamu, kata Rasul Paulus. Bagaimana? Nah, Paulus menjelaskan bahwa yang dia lakukan, cara dia bergaul adalah pertama, didasari dengan ketulusan dan kemurnian. Jadi, hubungan yang dibina tidak mengandung maksud yang tersembunyi. Tidak ada udang di balik batu. Ada banyak orang, saudara, berbuat baik-baik gitu ya bangga seseorang karena ada udang di balik batu. Tapi begitu tujuannya tidak tercapai, menjauh dan kemudian membenci. Saudara, itu tidak tulus dan tidak murni. Rasul Paulus bilang nggak boleh. Hubungan kita dengan sesama manusia harusnya dilandasi dengan ketulusan dan kemurnian. Apa adanya, bersumber dari hati yang sudah ditebus, bersumber dari hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada udang di balik batu. Lalu Rasul Paulus juga melanjutkan, tidak mengikuti cara dunia, tidak mengikuti hikmat dunia. Ya, hikmat dunia ini apa sih? Sebenarnya cara-cara dunia, saudara. Ya, tadi saya katakan banyak yang berhubungan baik dengan ada udang di balik batu dan sebagainya. Di dunia ada banyak orang tulus dan jujur, ya, murni dalam membina hubungan. Tapi ada banyak juga yang tidak demikian, dan sayangnya di jemaat juga bersama. Ada yang tulus dan jujur, murni hatinya, tapi ada juga yang tidak tulus dan jujur. Dan Rasul Paulus berkata, itu namanya dikuasai oleh hikmat dunia, yang dikatakan hikmat duniawi. Ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, ada kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat, pengkhianatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, ini tidak seharusnya terjadi di gereja. Ya, kalau di dunia orang berkumpul, kalau yang murni dan tulus hatinya malah mungkin dijauhi. Ya, mungkin di gereja juga terjadi hal yang serupa. Ya, kalau jemaat itu tidak tulus dan murni hatinya, menaruh prasangka, lalu ada iri hati, jor-joran, ada kecemburuan, ya, ada kebencian, ada udang di balik batu. Saudara, ini tidak boleh terjadi. Ya, kita harus membina hubungan, belajar membina hubungan dengan tulus dan murni
di dalam kekuatan kasih Allah. Inilah yang mengikat persaudaraan kita, orang percaya. Mengikat persaudaraan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Tuhan Yesus kan memerintahkannya gini, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita dikenal oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui apa? Kasih di antara kita. Mari saudara, kita belajar mempraktekkan keempat prinsip itu. Saya, saudara, sama-sama belajar mempraktekkan keempat prinsip dalam membina hubungan antara manusia. Tulus, murni, ya, tidak berdasarkan hikmat dunia, tapi berdasarkan kekuatan kasih Allah. Kalau ini dibina, maka prasangka tidak terjadi. Sayangnya di kota Korintus, di jemaat Korintus, Paulus yang melakukannya seperti ini, tulus, murni, tidak mengikuti cara dunia, tidak mengikuti hikmat dunia, dikuasai oleh kasih Allah, tapi jemaatnya pada waktu itu tidak atau belum. Akibatnya Paulus itu seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Saudara, relasi kan hanya bisa terbentuk oleh dua orang, ya, saling timbal balik. Nah, saudara-saudara, seringkali terjadi adalah orang-orang yang tulus, murni, dan sebagainya tidak disenangi, ya, karena tidak pernah berbahasa basi. Tapi saudara, kalau ini kita praktekkan dengan benar, maka hubungan kita, hubungan sesama anggota, hubungan kita dengan sesama manusia akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin tidak baik dalam pandangan manusia, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Beruntung jemaat di Korintus setelah menerima surat Korintus yang pertama dan kemudian lanjutkan oleh Paulus dengan surat Korintus kedua ini, mereka sadar bahwa mereka sedang menempuh cara yang salah. Ya, tidak semua anggota jemaat, ya, yang menempuh cara salah. Karena itu kemudian mereka melakukan koreksi diri dan hubungan mereka kemudian dengan Rasul Paulus diperbaiki. Mereka menerima kepemimpinan Rasul Paulus bagaimana yang seharusnya, dan kemudian juga mereka memperbaiki hubungan relasi antar sesama jemaat. Saudara, kita bukan gereja mula-mula, kita adalah gereja akhir zaman. Justru gereja akhir zaman, ya, jemaat akhir zaman harus menjadi jemaat yang sempurna. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata saudara-saudara, amin.